Kalau kita mau lihat seseorang yang menentang keilahian Yesus Kristus, di dalam pikirannya pasti tertanam 5 hal doktrin, yang membuat mereka tidak percaya sebagai Allah. Mereka interpretasikan melalui kitab suci dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, baik itu saksi Yehova, Unitarian, maupun Muslim. Kelima hal ini akan saya jawab satu persatu, menurut kitab suci Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama juga, yang saya telusuri melalui ajaran-ajaran para rasul. Karena inti dari ketidakpercayaan terhadap keilahian Yesus Kristus adalah tidak mengakui Yesus Kristus itu memiliki 2 hakikat dan 1 pribadi, yang seutuhnya Allah dan seutuhnya manusia, dalam kepribadian yang unik, karena dilahirkan tanpa benih seorang lelaki melalui perawan Maria. Keunikan dalam inkarnasinya seharusnya disadari dengan iman, bahwa Firman atau Allah telah menjadi manusia, dan mau tinggal di tengah-tengah kita. Bukan malah menyamakan kemanusiaannya dengan manusia berdosa, yang memang sudah tidak berdaya dikuasai oleh dosa, yaitu tipu muslihat iblis. Kepercayaan kita dalam ketidakberdosaannya merupakan sesuatu yang mesti disadari, bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Allah sendiri. Kudus, 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 Allah Maha Kudus. Mari kita bahas satu persatu, 5 hal seseorang tidak percaya pada keilahian Yesus Kristus. Saya menjawab dengan melihat 2 sisi, yaitu dalam kemanusiaannya dan keilahiannya. Jangan menerjemahkan hanya dalam kemanusiaannya saja, tanpa melihat keilahiannya. Begitu juga sebaliknya. Demikian juga, jangan menafsirkan hanya 1 ayat saja, tanpa dikorelasikan dengan ayat yang lain. Maka akan menjadi menyimpang atau bidat dan melenceng. Kita lihat doktrin yang pertama. Tonton video ini hingga selesai dan renungkan dengan bijak. Yesus berdoa kepada Tuhan. Dalam Matius 26 pasal 39, Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia memohon kepada entitas lain? Ini menunjukkan perbedaan peran antara Yesus dan Tuhan. Mari kita kaji ayat ini dengan hati dan akal terbuka, dan jangan terbelenggu dengan doktrin dan dogma semata. Bapa yang kekal dan anak yang kekal sudah memiliki hubungan yang kekal sebelum Yesus menjadi manusia. Yohanes 17 ayat 24b, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus berdoa kepada Bapa menunjukkan hubungan atau korelasi dalam keilahiannya, yang sudah berlangsung dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Di dalam kemanusiaannya. Karena ia adalah manusia seutuhnya maka dalam segala hal harus disamakan dengan kita. Makan, minum, tidur, disusui ketika bayi dan juga merasakan kesesakan dan pergumulan seperti kita. Dan ia pun harus berdoa dalam segala pergumulannya, ketika hendak disalib. Karena ia akan merasakan kesakitan yang sangat hebat, pada tubuh kemanusiaannya. Ibrani 2 ayat 17a dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Coba kita lihat lagi doktrin yang kedua bagi orang yang tidak percaya keilahian Yesus Kristus. Yesus tidak maha mengetahui. Dalam Markus 13 pasal 32, Yesus berkata, "Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, juga anak, hanya Bapa saja." Bukankah Tuhan sejati adalah entitas yang maha tahu? Ayat ini mempertegas keterbatasan pengetahuan Yesus. Renungkan dan bebaskan pikiran dari doktrin, karena ini bukan misteri. Kalau para nabi saja dapat mengetahui hal-hal di masa depan yang akan terjadi, apalagi Yesus Kristus dapat mengetahui melalui kesatuannya dengan Sang Sabda. Yesus Kristus Firman menjadi manusia,
sungguh mengetahui hari dan saatnya penghakiman terakhir dalam keilahiannya. Namun tidak mengetahui dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dan ia harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan hikmat-Nya, yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dalam keilahiannya, Tuhan Yesus mengetahui segala pikiran dan hati manusia. Lukas 5 ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu?" Yesus menyebut Tuhan sebagai Allah-Nya. Dalam Yohanes 20 pasal 7, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pahami ayat ini dengan berpikir kritis dan jauh dari asumsi. Tidaklah mungkin Tuhan menyebut entitas lain sebagai Allah-Nya. Jelas ini bukan misteri, tetapi kontradiksi yang... Setelah kebangkitannya kepada Maria Magdalena berkata, "Untuk pergi kepada Allahku dan Allahmu." Ini jelas menunjukkan kemanusiaannya dalam tubuh kemuliaannya. Seperti kita yang akan bangkit juga dalam tubuh kemuliaan. Karena Tuhan Yesus adalah yang sulung dalam kebangkitannya. Dan juga Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya, sewaktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Adakah manusia bisa terangkat ke sorga dan diberi segala kuasa di bumi dan di sorga, kalau bukan Dia yang adalah gambaran Allah? Seperti dalam nubuat Daniel 13 ayat 7. Yesus dilahirkan, Tuhan tidak. Dalam Lukas 2 pasal 7, Yesus dilahirkan oleh Maria. Sedangkan pada Mazmur 90 pasal 2 disebutkan, Tuhan sejati adalah kekal, tanpa awal dan akhir. Fakta kelahiran Yesus menegaskan bahwa Ia adalah manusia yang diciptakan. Jangan abaikan fakta demi dogma yang membatasi logika. Pikirkan dengan hati yang terbuka, agar dapat dipahami dengan... Yesus dilahirkan, Tuhan tidak. Ini sih sama dengan hujatan Muslim, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Mana ada, Allah dilahirkan secara jasmani. Allah adalah roh. Tetapi untuk tinggal di antara manusia, Allah memakai tubuh kemanusiaan melalui perantaraan Bunda Maria. Jangan hanya melihat secara jasmani saja seperti manusia. Tetapi harus dipikirkan juga, kok lahir secara jasmani tanpa benih laki-laki. Dan harus direnungkan juga tujuan Tuhan Yesus turun dari sorga. Adalah untuk menghapus manusia dari dosa, dengan pengorbanan darahnya. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus mengaku utusan Tuhan. Dalam Yohanes 17 pasal 3, Yesus berdoa, supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Secara logika, seorang utusan tentu berbeda dari Tuhan itu sendiri. Silahkan cermati ayat ini, dan bebaskan diri dari penafsiran yang tidak logis. Jangan biarkan doktrin membelenggu akal. Yesus mengaku sebagai utusan, ya betul. Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tetapi Ia adalah utusan dari sorga. Karena tidak ada seorang pun yang naik dan turun dari sorga. Kalau disamakan dengan utusan para nabi, adalahkah nabi naik dan turun dari sorga? Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku.
Coba dipikirkan dan renungkan baik-baik, jangan hanya menafsirkan firman Allah hanya satu ayat saja, tanpa mengkaitkan dengan ayat yang lain. Jadi bidat nantinya. Kita tidak hanya percaya dengan dogma saja, tapi juga percaya sama logika. Dan jangan hanya mengutamakan logika saja, karena memahami hakikat Allah tidak dapat dengan logika. Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Amin. Tuhan Yesus memberkati.